Kasus suap ex-kader PDI Perjuangan, PDIP, Harun Masiku, memasuki babak baru. Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menetapkan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto, HK, sebagai tersangka dalam kasus suap terhadap Komisioner Komisi Pemilihan Umum, KPU, Wahyu Setiawan. Penetapan ini berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprint, Dik 153 Dik 0001-12-2024 tertanggal 23 Desember 2024. Selain itu, Hasto juga ditetapkan sebagai tersangka karena diduga merintangi penyidikan atau obstruction of justice, OOJ, dalam kasus Harun Masiku. Penyidik menemukan adanya bukti keterlibatan saudara HK yang bersangkutan selaku Sekjen PDI Perjuangan dan saudara DTI selaku orang kepercayaan saudara HK dalam perkara dimaksud, dikata Ketua KPK Setio Budianto dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa, 24 Desember 2024. Penetapan ini sekaligus mengonfirmasi kabar yang telah beredar sejak Selasa pagi di media sosial, yang menyebutkan bahwa Hasto kini telah berstatus tersangka. Meskipun kini telah berstatus tersangka, namun ada sejumlah pertanyaan. Salah satunya, ihwal lamanya Komisi Anti Rasuah dalam menangani kasus yang penyidikannya sudah dimulai sejak tahun 2019 itu. Setio berdalih, KPK memerlukan waktu yang cukup, mulai dari penyitaan barang hingga memeriksa sejumlah saksi, hingga akhirnya dapat menemukan petunjuk untuk menetapkan Hasto sebagai tersangka. Disitulah kemudian kita mendapatkan banyak bukti dan petunjuk yang kemudian menguatkan keyakinan penyidik untuk melakukan tindakan untuk mengambil keputusan tentu melalui proses, tahapan-tahapan sebagaimana yang sudah diatur di Kedeputian Penindakan, ujarnya. Berikut fakta-fakta penetapan tersangka Hasto sebagai tersangka. Alhasil, Harun Masiku hanya mendapatkan suara sebanyak 5.878. Sedangkan caleg atas nama Rizky Aprilia mendapatkan suara sebanyak 44.402. Setio menuturkan, di dalam proses pemilihan legislatif, Rizky Aprilia semestinya mendapatkan limpahan suara dari Nazarudin Kimas yang meninggal dunia. Namun, Hasto justru melakukan sejumlah upaya demi memenangkan Harun, alih-alih melimpahkan suara tersebut. Pertama, Hasto mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung pada 24 Juni 2019. Kedua, Hasto menandatangani surat permohonan judicial review bernomor 2576/DPP 8/2015 tertanggal 5 Agustus 2019. Namun setelah ada putusan dari Mahkamah Agung, KPU tidak mau melaksanakan putusan tersebut. Oleh sebab itu, Hasto meminta fatwa kepada MA, ungkap Setio. 2. Paksa Rizky Aprilia mundur tak berhenti di situ. Hasto secara paralel meminta Rizky mengundurkan diri untuk diganti Harun Masiku. Namun, Rizky tetap menolak. 3. Menyuap komisioner KPU karena tak kunjung berhasil, Hasto kemudian mencoba menyuap komisioner KPU Wahyu Setiawan dan komisioner Bawaslu Agustiani Tio F untuk memuluskan aksinya. Upaya itu dilakukan Hasto bekerja sama dengan Harun Masiku, Saiful Bahri, serta orang kepercayaannya, Doni Tri Istiqomah. Saudara Wahyu merupakan kader PDI Perjuangan yang menjadi komisioner di KPU, ungkap Setio. Bahkan pada 31 Agustus 2019, Hasto menemui Wahyu untuk meminta dan memenuhi dua usulan yang diajukan DPP PDI Perjuangan dalam menetapkan caleg yang keluar sebagai pemenang, yaitu Maria Lestari Dapil 1 Kalbar dan Harun Masiku Dapil 1 Sumsel. Setio mengatakan, dari pengembangan penyidikan, ditemukan bukti petunjuk bahwa sebagian uang yang digunakan untuk menyuap Wahyu berasal dari Hasto. Selain itu, Hasto juga berperan dalam mengatur perencanaan sampai dengan penyerahan uang kepada Wahyu dengan mengendalikan Saiful dan Doni Tri Istiqomah. Tak hanya itu, Hasto mengatur dan mengendalikan Doni untuk aktif mengambil dan mengantarkan uang suap untuk diserahkan kepada Wahyu melalui Tio. Hasto bersama dengan Harun Masiku, Saiful Bahri dan Doni Tri Istiqomah melakukan penyuapan terhadap Wahyu Setiawan dan Agustina Tio Fridlina sebesar $19.000 Singapura dan $38.350 Singapura pada periode 16 Desember 2019 sampai dengan 23 Desember 2019 agar Harun Masiku dapat ditetapkan sebagai anggota DPR RI periode 2019 hingga 2024 dari Dapil I Sumsel, kata dia. 4. Perintahkan Harun Masiku rendam HP dan kabur. Sementara itu, dalam perkara perintangan penyidikan, Hasto diduga memerintahkan Nur Hasan, penjaga rumah yang biasa digunakan sebagai kantornya, untuk menelepon Harun Masiku, merendam handphonenya di dalam air dan melarikan diri. Perintah itu diberikan Hasto pada 8 Januari 2020, ketika KPK hendak melakukan operasi tangkap tangan. Selain itu, Hasto juga diduga memerintahkan Kusnadi untuk menenggelamkan handphonenya agar tidak ditemukan penyidik pada 6 Juni 2024, sebelum ia diperiksa KPK menenggelamkan handphone agar tidak ditemukan penyidik. HK mengumpulkan beberapa saksi terkait dengan perkara Harun Masiku dan mengarahkan agar saksi tidak memberikan keterangan yang sebenarnya, kata Setio. Berdasarkan hal tersebut,
KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan kasus Harun Masiku melalui Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprint Dik 152-Dik0001-12-2024 pada 23 Desember 2024. Ketua Umum Gakorpan Abednego Panjaitan menilai dugaan keterlibatan HK dalam praktik suap pengganti antar waktu, PAW, DPR RI adalah informasi lama yang berkembang saat adanya penetapan tersangka mantan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan. HK diduga telah masuk dalam radar KPK sejak awal kasus ini bergulir pada Januari 2020 lalu. Kala itu penyidik KPK sempat membuntuti kendaraan Hasto hingga akhirnya kehilangan jejak di PT IKA dan tim KPK mendapatkan intimidasi. Hal ini ditengarai akibat adanya kebocoran informasi di internal KPK dan ketidakseriusan pimpinan KPK dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Abednego mengatakan, penetapan tersangka Sekjen PD Perjuangan tidak boleh berhenti pada pasal suap menyuap. Pelarian Harun Masiku yang kini masih buron patut diduga juga ada keterlibatan HK. Ketua KPK Setio Budianto dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa, 24 Desember 2024, petang mengatakan, Hasto diduga memerintahkan Nur Hasan, penjaga rumah yang biasa digunakan sebagai kantornya, untuk menelepon Harun Masiku, merendam handphonenya di dalam air dan melarikan diri. Dalam hal ini tentu potensi menyangkakan pasal 21 Tipikor tentang perintangan penyidikan, obstruction of justice, bisa diterapkan oleh penyidik KPK. Pelarian Harun Masiku dapat diduga melibatkan banyak pihak. Sehingga, untuk membuat kasus ini terang benderang dan tuntas, KPK bisa menggunakan instrumen pasal tersebut untuk menjerat pihak lainnya. Selain itu, dengan ditetapkannya HK, bisa menjadi langkah bagi KPK untuk menangkap Harun Masiku yang kini masih buron. KPK harus serius untuk mendorong kasus ini hingga tingkat penuntutan. Jangan mau diintervensi apabila KPK masih ingin dipercaya masyarakat. Saya menilai kasus ini dapat membuka kotak Pandora korupsi yang melibatkan unsur politisi dan penegak hukum di KPK. Penetapan tersangka HK yang terkait pada pengungkapan perkara PAW DPR RI ini bisa jadi pintu masuk bagi KPK untuk menuntaskan perkara lain. Ucap Abednego. Sebab selama ini, praktis ada stigma dan keraguan publik tentang perkara korupsi yang menjerat politisi penguasa. Dalam konteks ini, tentu terdapat sejumlah kasus korupsi yang berdimensi politik yang harus segera dituntaskan oleh KPK. Dalam beberapa tahun belakang, publik melihat kemunduran KPK saat kalah dalam persidangan pra-peradilan yang diajukan para tersangka korupsi. Jangan sampai kasus berhenti pada penetapan tersangka justru terjadi kembali. Apalagi, kasus ini melibatkan sekjen partai yang sebelumnya pernah berkuasa. Maka dari itu, Gakorpan mendorong agar KPK dapat memastikan bahwa proses penanganan perkara ini sesuai ketentuan dan tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun, ucapnya. Hal ini agar peristiwa intimidasi yang dialami oleh penyidik tidak terulang yang berimplikasi pada lambatnya proses penindakan kasus korupsi dan berpotensi alat bukti dihilangkan oleh para terduga pelaku. Atas perbuatan saudara HK tersebut, KPK selanjutnya melakukan proses ekspos dan lain-lain dan akhirnya menerbitkan surat perintah penyidikan bernomor Sprindik /153/Dik 0.01/12/2024 tanggal 23 Desember 2024 dengan uraian penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka HK bersama-sama dengan Harun Masiku dan kawan-kawan berupa pemberian sesuatu hadiah atau janji kepada Wahyu Setiawan selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia periode 2017 sampai dengan 2022 bersama-sama dengan Agustiani Tio F terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024.